Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Kang Haji Syamsul. Pada konten kali ini, sobat semua akan saya ajak untuk berziarah ke salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Sekaligus kita mereview Masjid Abdullah bin Abbas yang berada di kota Thaif. Yuk kita simak videonya. Kota Thaif tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam. Karenanya di sini banyak tempat destinasi wisata ziarah yang bisa dikunjungi oleh jamaah umroh maupun jamaah haji. Suhu udara di sini termasuk sejuk karena ada di dataran tinggi. Hal tersebut menambahkan kenyamanan jamaah setelah meninggalkan kota Mekah yang lumayan cukup panas. Kota Thaif sendiri berjarak sekitar kurang lebih 90 km dari kota Makkah. Oke sobat semua, sekarang kita sudah sampai di gerbang Abdullah bin Abbas. Kita lihat di foto ini, di depan sana ada gapura atau gerbang yang bertuliskan nama Abdullah bin Abbas. Yuk sekarang kita lanjut menuju makam dan Masjid Abdullah bin Abbas. Siapakah Abdullah bin Abbas? Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW terdapat beberapa sahabat kecil yang ketika bersyahadat mereka berusia sangat muda, atau ketika mereka dilahirkan orang tuanya telah menjadi muslim lebih dulu. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas lahir di Mekah pada tahun 619 Masehi, atau tepatnya dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Boleh dikata ia hidup bersama Rasulullah SAW dan belajar langsung dari beliau. Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat setia. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, yang juga masih ada ikatan keluarga sebagai saudara sepupu. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai sosok yang pandai. Ia pun banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Abdullah bin Abbas juga sering disebut Ibnu Abbas. Nama ini digunakan untuk membedakan dari para sahabat lain yang bernama Abdullah juga. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas, teliti, cermat, serta berpikiran cerdas. Hal ini tidak terlepas dari ketekunannya dalam mempelajari ilmu sejak masa kecilnya. Sekalipun usianya masih sangat muda, Abdullah bin Abbas tidak sungkan bergaul dengan para sahabat yang lebih tua dan berpengalaman. Semua demi mendapatkan ilmu dan pelajaran berharga. Oke sobat semua, inilah makam sahabat Abdullah bin Abbas yang terletak di belakang Masjid Abdullah bin Abbas, yang tertutup oleh tembok setinggi 4 atau 5 meter sehingga makam ini tidak bisa dilihat oleh pengunjung. Namun banyak pengunjung yang berupaya memanjat ke tembok ini. Tujuannya agar mereka bisa menyaksikan langsung makam ini. Salah satu caranya adalah dengan saling menginjak bahu temannya agar bisa melihat ke dalam makam. Dan inilah gambaran makamnya. Oke sobat semua, sekarang kami berziarah dan berdoa di makam ini terlebih dahulu.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam masjid. Masjid Ibnu Abbas ini didirikan pada tahun 592 Hijriah. Masjid ini telah mengalami perkembangan dalam periode yang berbeda. Awalnya masjid ini dibangun kembali dan diperluas selama era kerajaan Arab Saudi oleh Raja Saud. Kemudian pada masa Raja Faisal bin Abdul Aziz, masjid diperluas menjadi 15.000 meter persegi. Sekarang, masjid ini bisa menampung sekitar 3.000 jamaah. Dan di masjid ini banyak dilakukan agenda keislaman seperti sholat, pertemuan, sholat id, seminar, dan ceramah pengajian. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Abbas selalu bersemangat menuntut ilmu sejak masih kecil. Suatu ketika, Ibnu Abbas ingin mengetahui secara langsung bagaimana cara Rasulullah SAW sholat. Untuk itu, ia pun menginap di rumah Rasulullah. Ia sengaja menginap di rumah bibinya, yaitu Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah, yaitu Maimunah binti Al-Haris. Sepanjang malam dia terjaga agar tidak terlewati ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat malam. Ketika Rasulullah SAW terbangun, disiapkannya air untuk Rasulullah berwudu. Melihat pemuda kecil ini sangat sigap, Rasulullah SAW terharu dan bangga. Dan Rasulullah SAW mengusap rambut Abdullah bin Abbas sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah dia tafsir kitabmu." Dan sesuai dengan doa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas mendapatkan banyak ilmu. Ketekunannya belajar membuatnya menjadi seorang ulama yang mumpuni. Ia dijuluki sebagai tintanya umat dalam menyebarkan tafsir dan fikih. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas selalu diundang ke dalam majelisnya. Umar bin Khattab menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai teman bermusyawarah. Pendapat dari Ibnu Abbas seringkali digunakan sebagai acuan dalam perkara yang penting karena pemikirannya yang bijaksana dan cerdas. Umar bin Khattab memberi Abdullah bin Abbas gelar pemuda tua. Dalam masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia bergabung dengan pasukan muslimin yang berekspedisi ke Afrika Utara. Di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarh, ia terlibat dalam pertempuran dan dalam dakwah Islam. Di sana juga ia menjadi Amirul Hajj pada tahun 35 Hijriah. Sahabat Ibnu Abbas, ia sempat diangkat menjadi penguasa di Bashrah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun tatkala Ali bin Abi Thalib meninggal karena terbunuh, ia pulang ke Hijaz, bermukim di Mekah sebelum akhirnya menuju Taif dan wafat di Taif ini. Ibnu Abbas meninggal pada tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun. Di hari pemakamannya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Hari ini wafat ulama umat. Semoga Allah berkenan memberikan pengganti Abdullah bin Abbas ini." Begitulah kehidupan Abdullah bin Abbas, diisi dengan menuntut ilmu, beribadah dengan ilmunya, memberikan kesegaran kepada jiwa manusia, dan memberikan cahaya bagi gelapnya hati dan setetes air embun bagi gersangnya kalbu. Oke sobat semua, itulah sekilas tentang ziarah ke salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas, dan sekilas tentang riwayat kehidupan beliau. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Haji Syamsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.